Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Sabtu 9 April 2022. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita berbuat sebab orang ini membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, inilah yang terjadi kalau pribadi ataupun kita dikuasai oleh benci dan iri. Apa yang terjadi? Di sini dikatakan, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia, membunuh Tuhan Yesus. Pribadi manusia yang dikuasai benci dan iri sungguh bisa ngeri, bisa menakutkan, bisa sungguh sangat berbahaya, dan bisa membawa korban. Dan disinilah dinyatakan dalam kisah Injil ini, di mana banyak orang yang iri, yang benci kepada Tuhan. Akhirnya kebencian dan iri itu membuat mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mereka dikuasai oleh roh jahat. Mereka dikuasai oleh kebencian dan keirian mereka, sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih. Mereka tidak bisa berlogika dengan normal. Semua aturan, semua norma kehidupan tidak ada artinya ketika pribadi sudah dikuasai kebencian, iri, dengki, dan inilah yang membuat Tuhan Yesus akan mengalami sengsara. Untuk itu, mari sebentar lagi kita memasuki pekan suci. Semoga kita mau melihat hati kita. Apakah hatiku masih ada kebencian? Apakah hatiku masih ada iri? Apakah hatiku masih ada dengki, dendam? Semoga kita mau jujur sehingga kebencian, iri, benci, dengki, dendam ini tidak membutakan kita, tidak membuat kita gelap, namun sungguh kita mau untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang melihat Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang sungguh mau melihat pribadi-pribadi menemukan kebaikannya. Setiap pribadi diciptakan baik dan semoga kita dimampukan untuk melihatnya, untuk mensyukuri hidup ini, sehingga kita akan lebih bahagia, bahkan kita menjadi pribadi yang lebih bermakna.
pribadi yang lebih berdaya untuk keluarga kita, untuk lingkungan masyarakat gereja kita, sehingga sungguh kemuliaan Tuhan makin besar oleh karena kita mau menuruti kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.